Perkenalkan, nama saya Rita Muspita, NIM 1903201201051, kelas B4 Manajemen, dan ini adalah mata kuliah Manajemen Akuntansi. Adapun judul materi yang akan saya angkat yaitu adalah pengambilan keputusan jangka pendek. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengambilan keputusan, yang dimana pengambilan keputusan ini adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif yang ada. 2. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghemat kos. Ketiga, keputusan yang diambil memerlukan adanya informasi. Semakin tinggi kualitas informasi, maka semakin tinggi kualitas keputusan yang akan diambil. Keempat, yaitu informasi akuntansi manajemen yang menyediakan kuantitatif. Kelima, para manajer berusaha menyusun situasi pengambilan keputusan dalam bentuk informasi kuantitatif sebanyak mungkin, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dibuat dengan dasar sistematik. Keenam, yaitu dengan informasi kuantitatif para manajer dapat 1. Mengikuti proses yang logis dalam memilih berbagai alternatif. 2. Dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil. Yang 3. Dapat mengevaluasi hasil yang dicapai, decision making. Saya akan membahas tentang proses pengambilan keputusan yang dimana ini terdiri dari 4, yaitu 1. Membuat keputusan menentukan. 2. Masalah penekanan pada tujuan yang ingin dicapai. 3. Mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Dan 4. Mendapatkan informasi yang relevan. Adapun tindakan yang harus diambil dalam pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan terdiri dari 2, yang dimana yaitu 1. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, masalah etika selalu mengintari cara di mana keputusan diimplementasikan dan pengorbanan sasaran jangka panjang yang mungkin untuk hasil jangka pendek. Yang kedua yaitu informasi cost relevan untuk bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan tangkis atau keputusan jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang cost relevan, yang dimana cost relevan ini adalah biaya masa yang akan datang yang berbeda besarnya pada setiap alternatif. Yang kedua, berhubungan dengan masa yang akan datang, sehingga biaya tersebut harus berbeda dari alternatif satu ke alternatif lain atau cost relevan. Pengertian yang harus kita ketahui dalam materi ini yaitu 1. Differential cost, di mana ini adalah perbedaan cost relevan antara dua alternatif atau lebih. Kemudian unavoidable cost, yang dimana cost yang tidak akan berbeda di antara berbagai keputusan, baik terjadi di masa lampau maupun akan terjadi di masa yang akan datang. Ketiga itu sunk cost atau cost masa lalu. Terus opportunity cost, yaitu manfaat atau benefit yang dikorbankan karena menolak satu alternatif sementara menerima alternatif yang lain. Kita akan membahas tentang contoh cost relevan biaya tenaga kerja. 1. Alternatif membeli atau membuat. Terus contoh cost tidak relevan, biaya depresiasi atau biaya sewa. Analisis biaya relevan yaitu 1. Analisis biaya relevan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. 2. Membuat sendiri atau membeli sebuah komponen. 3. Tetap membuat atau menghentikan sebuah unit produk. 4. Menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga lebih rendah dari harga reguler. 5. Mengolah lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pemisahan produk. Nah, selanjutnya kita akan bahas sebuah contoh yang dimana membahas atau membuat sendiri atau membeli sebuah produk. Berikut ini adalah informasi
suku cadang komputer pada PT Makmur Jaya. Bisa kita lihat yaitu per unit 10.000 unit. Di situ ada sewa peralatan, depresiasi peralatan, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap, jumlah biaya produk. Kita lihat contoh dari menghentikan atau melanjutkan produk tertentu. Ini adalah sebuah estimasi laba rugi untuk ketiga produk yang dihasilkan oleh PT Sumber Rejeki dalam ribuan rupiah. Dari laporan laba rugi tersebut dapat dilihat bahwa produk C secara individu mengalami kerugian. Pertanyaan, haruskah perusahaan menghentikan pembuatan dan penjualan produk tersebut? Itu adalah satu contoh yang saya angkat untuk PPT ini. Baiklah, selanjutnya dari contoh yang tadi saya bahas, di sini ada dua pendapat, yaitu satu, membuat atau menghentikan dengan efek komplementer, yang dimana itu penghentian pembuatan produksi akan menurunkan penjualan produk A sebanyak 10% dan produk B 8%. Hal ini terjadi karena biasanya pelanggan membeli produk C bersama-sama dengan produk A atau B. Dengan menerima informasi ini, apakah manajer akan memutuskan menghentikan produksi atau tetap membuat produk tersebut? Nah, ada dua pendapat, yaitu membuat atau menghentikan dengan alternatif penggunaan fasilitas. Di sini manajer produksi setuju bahwa produk C dihentikan, namun produk C harus diganti dengan produk baru, yaitu produk D. Selanjutnya manajer produksi menjamin bahwa penggunaan fasilitas produk untuk membuat produk D tidak membutuhkan biaya dengan estimasi penjualan dan laba sebagai